Kode apinya. Ternyata apinya ya luar biasa sekali ya. Apinya sangat besar. Apinya besar ya. Artinya memang ini adalah sumber minyak bumi. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jadi Lamongan sangat gempar ya. Ternyata ini ada semacam bumi bocor, namun memang mengeluarkan gas. Jadi di sini airnya memang tidak asin dan juga tidak begitu tawar, namun berbau pertalit atau berbau minyak bumi. Dan di sini banyak sekali sumber-sumber yang memang aromanya itu adalah minyak bumi. Bahwasanya memang di lokasi ini ternyata bisa menyala. Kode apinya. Ternyata apinya ya luar biasa sekali ya. Apinya sangat besar. Apinya besar ya. Artinya memang ini adalah sumber minyak bumi. Dan ini luar biasa sekali potensinya. Minyak bumi itu biasanya jauh di dalam bumi, perlu dengan pengeboran yang sangat dalam. Namun di sini ternyata muncul ke permukaan, ya, atau bergudul ke permukaan ini. Dan ini coba kita melakukan percobaan yang kedua ya. Ini sebenarnya potensi ya, sumber daya alam yang sangat luar biasa ya, di Desa Wuti ini. Bagaimana Kecamatan Nimbang ya? Sampeng ya. Bagaimana Kecamatan kita Sampeng. memanfaatkan depannya seperti apa ya? Dan memang ya tidak hanya bau, tapi memang faktanya air ini mengeluarkan gas atau minyak bumi yang menyala, benar-benar menyala. Nanti kalau mati. Soalnya langsung ini loh kan, as tangan nih. As tangan nih kan. Tangan nih kan. Ayo coba. Halo, menyala merah-merah ya airnya. Airnya merah dan luar biasa sekali. Nyala terus. Besar. Dan ini benar-benar potensi minyak bumi yang luar biasa sekali ya. Jadi ada duanya loh ini di mana-mana. Karena ini langsung muncrat ke permukaan. Airnya angkat ya? Matang ya? Ya yang di sana yang apa? Yang panas ya. Maka harapannya seperti apa Pak untuk tempat ini Pak? Yang sudah kita canangkan tahun 2019, 20 ya? Sudah kita canangkan sejak tahun 2020 untuk rintisan desa wisata. Namun kita terganjal dengan usaha kita untuk mendapatkan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Karena pandemi kita ngajukannya kan tahun 2018. Ya, betul. Terus baru tahun 2021 kemarin izin itu kita dapat. Tapi berhubung masa pandemi, sertifikat penguasaan hutan melalui skema IPHPS baru diberikan tahun 2002 awal. Sekarang prosesnya masih penandaan tapal batas. Ada 9 kelompok kalau nggak salah di wilayah Lamongan itu sekitar 2.500 hektar, termasuk tempat ini. Ya. Jadi memang kedepannya dari Pak Kades sendiri dan masyarakat untuk wisata Pak ya? Iya, tujuannya seperti itu. Bahkan sempat kita danai melalui badan kerjasama antar desa 4 desa yaitu Udi, Wonorejo, Sekidang, dan Gedung Banjar melalui dana desa. Di sepanjang jalan yang kita lalui kemarin kita sudah bersihkan melalui berat akses jalan di sini. Cuman rencana tahun ini mau mengeksekusi semuanya dari dana yang ada 200 juta ini. Kedepannya ya nggak tahu nanti lanjutannya kedepannya kayak apa. Mungkin ada dari pemerintah pusat atau apa kan untuk Nah, kita udah usaha ya? Nah, itu ya. Jadi, rencananya berapa hektar Pak yang dikelola nanti? yang wilayah Citro ini 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar lebih dikit lah kalau berdasarkan peta yang kita dapat melalui izin BHPS itu. Terus wilayah penunjang di sekitar gunung situ ada 8 hektar.
kemudian disusul 3 hektar, kemudian disusul gunung yang tadi kita lalui, yang namanya Gunung Pak Gandil, itu ada 8 hektar juga. Jadi kalau dihitung 8, 8, 3, 1 untuk penunjang. Cerita tutur masyarakat mengenai Gunung Caitra Pak, kan ini sangat sejarah sekali dengan tentang keberadaan Mpu Barada. Di mana Pak cerita tutur yang berkembang di masyarakat? Kalau soal itu saya belum mendalami, tapi banyak cerita yang ada. Memang wilayah sini dulu itu saat ada penjajahan Belanda, sempat ada kegiatan eksplorasi minyak yang bertempat di sebelah kita sini. Masyarakat sini lebih mengenal dengan nama Tong Dalang. Nah, di situ sudah berusaha dipor, eksplorasinya berhasil waktu itu. Masa kolonial Belanda. Ya, saat itu dimanfaatkan oleh penduduk untuk sumber bahan bakar, untuk penerangan juga. Minyaknya itu Pak ya? Minyak mentahnya itu minyak sudah nyala. Untuk damar ublik. Ya, betul. Itu. Iya. Setelah itu Pak. Ada cerita saat dusun Wonopoyo dulu itu terbakar. Satu dusun itu tanahnya nyala seperti yang kita lihat tadi. Oh, artinya api seharusnya sudah padam. Api merembet itu melalui jalan. Artinya kan berarti daerah sini banyak gas. Oh iya, sumber gas alam. Bahasa ilmiahnya gas metana tadi. Gas metana. Iya, gas metana. Seperti itu ceritanya dulu. Tapi yang eksplorasi zaman Belanda itu masih di situ. Waktu Belanda kalah dengan Jepang, ceritanya langsung ditutup. Iya, ditutup. Tutup kembali. Sampai sekarang yang sekarang dilakukan Pertamina, surveinya kan belum nyampe ke sini, mesti melingkar, dilihat lingkaran dari jauh. Artinya kayak di Saudi, Wonorejo itu dilingkari untuk survei Pertaminanya. Ya, jadi pihak Pertamina kita nggak tahu bahasanya surveinya kayak apa, tapi dibor secara sporadis untuk lihat kandungan minyaknya atau apa, kita nggak tahu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. 4 tahun. 4 tahun yang lalu. 17 berapa tahun ya? Iya. Waktu itu ada survei Pertamina. 6 tahun ya. Nah, kalau harapan warga sendiri pinginnya dieksplorasi oleh Pertamina atau sebagai desa wisata aja Pak? Enaknya. Kalau soal itu, kalau masalah wisatanya harapan saya tetap desa. Desa ya, desa wisata Pak ya. Eksplorasi di undang-undang kita kan menyatakan seperti itu. Bumi tanah air dan yang terkandung di dalamnya dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan kemakmuran masyarakat setempat. Jadi memang harapan Pak Kades sendiri itu memang kan mulia ya untuk pengembangan wisata dan tentunya nanti dampaknya yang sangat positif bagi masyarakat ya, untuk tentunya untuk perkembangan ekonomi ya. Pengen kita kan seperti itu. Bahasa wisata kadang masyarakat awam kan langsung nilai nominal yang dihasilkan, tapi prinsip saya tidak situ. Tapi kalau desa ada wisatanya kan paling tidak ekonomi nanti pemuda-pemuda. Kita sebelum berangkat ke sini tadi kan mempersiapkan beli bensin, beli air minum dan sebagainya. Warung. Lah, harapan saya ya yang itu yang kita jangkau, bukan penghasilan wisatanya. Menyeluruh merata gitu maksud saya. Pak, itu di sekeliling itu kok seperti bunga sakura itu Pak. Kalau masyarakat lokal menamai bunga apa itu Pak? Banyak sekali Pak, indah Pak Imam. Itu pohon deresidi. Deresidi Pak ya, yang berbunga pink itu Pak ya. Iya. Dan itu merata itu Pak ya. Program pemerintah biar pohon itu kan bisa untuk menghasilkan minyak alam gitu. Seperti jarak miren apa itu loh. Oh iya. Biogas. Bukan. Bio minyak. Oh minyak ya. Bio. Iya. Seperti juga apa? Kelapa sawit. Minyak, biominyak. Jarak miren itu Pak. Dulu kan pernah tuh dikumpulkan program pemerintah. Untuk menanam jarak miren yang bijinya untuk bisa dikelola. Iya betul Pak. Luar biasa sekali Pak ini potensinya Pak. Cuma programnya berhenti di jalan. Batu-batunya juga sangat unik Pak ini. Ini biasanya untuk bonsai. Batu apa itu namanya Mas? Yang kayak kaca itu loh. Oh, ake, batu ake Pak. Tidak bisa dibilang seperti ake. Mengkristal ya batunya ya. Batu bintang. Batu bintang. Kayak kaca persis kalau jadi itu pakai kaca dari situ sambungan nyambuk. Jadi melingkar. Iya. Gunung itu dilingkari dengan batu yang seperti itu, tapi di dalam hutan tangga. Jadi melingkar atau apa? Mengkristal seperti kaca Pak ya, batunya ya. Kayak pagar gitu, memagari gunung. Memagari gunung. Iya. Jadi mungkin ada sesuatu hal ya Pak ya, yang masih misteri ya.
Ya, nggak ya, tahu. ya, betul, Iya. betul. Masih menjadi misteri itu ya, Pak. Iya, iya. Misalnya kemarin kan Pak Bupati yang launching ya di Pendopo, ternyata berdasarkan situs yang ada di Gunung Cancing ada pemakaman Ibunda Pati Gajah Mada. Mada. Ya, Di nyimpang. Pataan ditemukan Candi Erlangga. situs Candi Erlangga. Betul. Nah, di sini berdasarkan sejarah-sejarah seperti itu ya mungkin saling keterkaitan, tapi kita belum tahu Oh iya, Empu Barada. ceritanya nanti kayak apa, ketemunya nanti kan ya berdasarkan situs yang ditemukan nanti Iya, bisa betul. menghubungkan cerita itu benar. Ya, atau tidak. fakta-fakta artefak yang ditemukan. seperti Betul, betul, Pak. Patungnya saya isi mas. Mana? Sing jerian patung itu Saya kurang tahu saya. Nah, dulu sih sudah nggak ada. enggak ada. Konon ceritanya dulu ada arca, Pak ya. Iya. Arca apa menurut warga? Kita nggak tahu. Ganesha atau Ganesha Iya, ya, Ganesha. bentuknya persegi mas. Persegi. Persegi tapi sering diambil orang. Tapi kadang kalau nggak salah di Kumisik Lawangan Agung itu ada 4, tapi sekarang tinggal 1 nggak salah. Iya. Biasanya diambil orang. Di atas orang gunung. setempat nggak juga. berani. Iya. Pak. Orang luar ya. Iya, pasti. Lempengan ya berarti. Jadi batu Persegi, kotak ukiran. ukiran ya. Jadi Batu tapi. Oh, Kalau mau Itu ngangkat ya prasasti. butuh 4-5 orang. bukan Meskipun prasasti tapi kecil. memang patung yang tipe batu yang utuh itu loh. Nah, iya. prasasti kan yang ada kan lempeng. Oh, relief pun semacam batu berelief. Tulisan Jawa kan. Relief ya. Ya, batu berelief Karena ya. Batu diukir kayak Candi Borobudur gitu. Ah, batu berelief. Batu berelief. Tapi udah terpatah-patah. Sebagian. Ya, dimungkinkan memang abad ke-11 ya, masa Erlangga banyak sekali prasasti-prasasti yang ditinggalkan di lokasi ini juga. Kadang hal-hal semacam itu kan kita ya nggak sebegitu peduli. Iya, Selama iya. ini masyarakat kita pedulinya kan untuk mencari makan. Iya, Kalau betul, ada betul, hal Pak. tertentu dianggap sakral ya dibiarkan gitu aja. Masyarakat betul. setempat. Iya, betul, Pak. Kadang ada orang luar dianggap antik dibawa pulang. Betul, 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 Pak. Sudah. Ya, terima kasih Pak Kades. Sama-sama. Di Beda nang ini potensi yang sangat besar ya. Bener-bener